Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 5 dan kelompok 6, dari kelompok 5 sebagai tim pemangku, dan kelompok 6 sebagai tim PMIK, akan melakukan sebuah role play advokasi tentang usaha meningkatkan akses rekam medis pasien pada beberapa pasienkes. Oleh karena itu, alangkah baiknya, kami dari kelompok 5 dan kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Radina Tasya Kaprihani, sebagai PMIK, dan rekan saya, ada Cinta Mersilia Aulia Wibisono sebagai PMIK, ada Talita Nabila Ramadhani sebagai PMIK, ada Rifka Zalfa Putri Wibowo sebagai PMIK, dan ada Yesi Kartika Putri Ramadhani sebagai PMIK. Selanjutnya, kepada tim pemangku, dimohon untuk memperkenalkan diri. Baik, untuk pembahasan yang saat ini akan kita bahas, ada beberapa masalah yang telah kita selesaikan dengan solusi-solusi yang telah kita diskusikan. Untuk masalah yang pertama, ada kesulitan mengakses rekam medis di Pasienkes Kota Malang. Yang kedua, keterlambatan akses informasi di Pasienkes Kota Malang. Dan yang terakhir, ada inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Pasienkes. Untuk solusi-solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cinta Mersila Aulia Wibisono, dipersilahkan. Baik, untuk solusi meningkatkan akses rekam medis pasien di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes dapat dilakukan dengan menerapkan sistem rekam medis elektronik atau RME yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan data pasien tersimpan dalam jaringan yang aman dan dapat diakses oleh Pasienkes yang berwenang. Untuk mendukung hal ini, perlu diterapkan standar interoperabilitas data antar Pasienkes serta pelatihan bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian, informasi medis pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih baik. Selanjutnya, untuk dampak akan dibacakan oleh rekan saya, Talita. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya untuk membacakan dampak positif bagi pasien. Yang pertama, kontinuitas penyalahan kesehatan. Yang kedua, perawatan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, pengurangan kesalahan medis. Yang keempat, kemudahan proses administrasi. Yang kelima, peningkatan kepuasan pasien. Selanjutnya, dampak positif bagi rumah sakit. Yang pertama, efisiensi operasional dari proses administrasi, pencatatan, dan data akses. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Yang keempat, pengurangan kesalahan administrasi. Yang kelima, kemudahan kolaborasi. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Yang ketujuh, penghematan biaya jangka panjang. Selanjutnya, dampak positif bagi staf medis. Yang pertama, akses informasi cepat dan lengkap. Yang kedua, pengurangan beban administrasi. Yang ketiga, meningkatkan akurasi data. Yang keempat, kolaborasi antara profesi lebih mudah. Yang kelima, efisiensi waktu. Yang keenam, dukungan keputusan klinis. Yang tujuh, peningkatan kompetensi teknologi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, setelah kami dari tim PMIK menyampaikan apa saja keluhan-keluhan yang telah kami dapatkan, izinkan kami untuk meminta ibu-ibu di sini apa saja sanggahan-sanggahan dan saran untuk kami dari tim PMIK agar lebih baik ke depannya. Baik, izin menyangga. Eh, meski meski terlihat menjanjikan, RME bukan berarti tidak ada masalah. Biaya implementasi dan pemeliharaan RME ini sangat mahal, terutama bagi fasilitas kesehatan kecil yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, juga tidak semua tenaga kesehatan mampu beradaptasi dengan teknologi seperti cara mengaplikasikan komputer gitu ya. Banyak tenaga medis yang merasa RME ini justru memperlambat alur kerja mereka karena memerlukan waktu untuk belajar mengoperasikan sistem baru. RME juga memiliki resiko keamanan data yang tinggi dan ketergantungan data teknologi, membuat layanan kesehatan rentan terhadap gangguan sistem. Seperti contohnya kalau misalkan ada mati lampu atau terputusnya internet. Jadi bagaimana tanggapan Anda tentang bagaimana kekhawatiran yang kami rasakan sebagai pengguna fasilitas kesehatan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kami memahami adanya tantangan dalam penerapan RME. Tetapi itu adalah alasan untuk menolak inovasi
Biaya implementasi bisa disesuaikan dengan skala fasilitas kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan yang awalnya merasa kesulitan akan terbantu dengan adanya pelatih intensif. Dengan pengguna RME, resiko keamanan dapat meminimalkan dengan penggunaan teknologi yang akurat dan efisien. Meskipun ada resiko gangguan teknologi, ini semua dapat diantisipasi dengan sistem cadangan pemanfaatan jangka panjang RME. Baik, izin menambahkan sanggahan. Saya rasa meski adanya solusi, masalah biaya tetap menjadi penghalang besar, terutama bagi daerah terpencil. Fasilitas kesehatan kecil seringkali tidak memiliki akses infrastruktur yang memadai. Selain itu, pelatihan tidak menjamin semua tenaga kesehatan dapat beradaptasi, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan metode manual. Resiko keamanan tetap menjadi perhatian utama. Kami percaya sebelum RME diterapkan secara luas, masalah-masalah ini dapat diatasi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kami tahu bahwa RME sendiri memiliki banyak tantangan yang menjadi kekhawatiran pengguna fasilitas kesehatan. Tetapi sebelum adanya RME, ini semua tantangan sudah dipikirkan secara matang-matang. Jadi dimohon semua pengguna fasilitas kesehatan dapat mempercayakan kepada kita dalam menggunakan sistem RME. Baik, apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Izin menambahkan sanggahan dari masalah kedua, yaitu tentang pengurangan beban administrasi. Terhadap pengurangan beban administrasi, memang terdengar seperti langkah yang positif untuk meringankan beban kerja dan beban biaya operasional. Namun, perlu dilihat lebih dalam apakah pengurangan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan atau justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Baik, izin menjawab. Pengurangan beban administrasi yang dilakukan dengan bijak melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan proses justru dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tentunya, pengurangan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek dan tidak mengorbankan kualitas atau pengawasan yang ada. Apakah sudah terjawab? Saya rasa walaupun pengurangan beban administrasi dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam jangka pendek, terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan agar tidak terjebak dalam pemikiran bahwa pengurangan ini selalu mengarah pada perbaikan. Izin menambahi, meskipun terdapat tantangan dalam pengurangan beban administrasi, hal ini bukanlah hal untuk mencapainya. Penggunaan teknologi yang tepat, pengelolaan transisi yang baik, dan perancangan yang matang dapat memastikan bahwa pengurangan beban administrasi justru memberi manfaat yang lebih besar. Bukan mengurangi kontrol atau kualitas kerja dengan strategi yang baik. Perubahan ini akan berdampak positif dalam jangka panjang, meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Baik, kami terima semua jawabannya. Semoga kedepannya bisa mengurangi rasa kekhawatiran kami sebagai pengguna fasilitas kesehatan. Baik, kami dari tim PMIK pasti akan selalu mengupayakan untuk selalu meningkatkan kepuasan pengguna fasilitas kesehatan. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada saran untuk kami dari tim PMIK agar lebih baik ke depannya? Izin memberi saran, advokasi dari PMIK ini saya apresiasi sudah bagus. Mungkin sanggahan-sanggahan dari kami itu bisa dievaluasi lagi nantinya. Jadi menghadirkan lagi solusi yang lebih bagus untuk mempertimbangkan apa yang kita khawatirkan sebagai pengguna fasilitas kesehatan. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.